Halo semuanya, kembali lagi di channel Belajar Arsitektur bersama saya Virus, salah satu arsitek dari PT Rancana Karuang. Nah, kali ini dalam kesempatan sekarang ini kita akan membahas soal kafe-kafe lagi nih, yang menarik. Nah, kita tim Belajar Arsitektur sedang berada di Kronika Workspace and Eatery yang berada di Jalan AM Sangaji. Nah, kata kronika sendiri itu diambil dari bahasa Portugis yang artinya itu cerita keseharian yang singkat. Yang dimana itu biasanya istilah ini di Portugis itu digunakan secara informal untuk membangun koneksi antara penulis dan juga pembaca. Nah, dari situ tujuan kronika ini dibuat, di mana harapannya itu tempat ini sebagai wadah atau tempat bagi para pelaku kreatif yang ada di Jogja, seperti entah itu desainer, ilustrator, pekerja kreatif lainnya lah. Untuk bangunan kronika sendiri tuh memiliki gaya yang lebih cenderung ke kontemporer, di mana itu terlihat dari penggunaan fasadnya yang memang mengarah ke modern dengan atap yang membentang lebar, tapi di dalamnya itu masih menggunakan atau ada beberapa spot yang menggunakan material-material unfinished gitu. Jadi kesannya ada unsur industrial tapi tetap mengaplikasikan style modern. Nah, jadi bisa dibilang style dari kronikanya ini itu cenderung ke kontemporer. Nah, kronikanya sendiri itu terletak di lantai 2. Yang mana lantai satunya itu dijadikan sebagai showroom mobil-mobil mewah. Untuk ruang-ruang yang ada di Cafe Kronika ini memang lebih mengutamakan area-area yang bisa dibuat untuk bekerja, baik itu pelaku kreatif maupun non-kreatif. Ruang-ruangnya itu seperti area-area cafe untuk makan dan bekerja, kemudian ruang coworking yang ditujukan sebagai kantor untuk startup yang sedang berkembang, dan beberapa ruang pendukung lainnya seperti entah itu musola, dapur, toilet, dan lain-lain. Pada bagian eksterior dari bangunan Cafe Kronika ini sendiri bisa dilihat dari tampak depannya didominasi oleh penggunaan kaca, jendela maupun pintu dengan ukuran yang besar. Nah, hal tersebut bertujuan untuk memasukkan cahaya alami lebih banyak ke dalam bangunan. Namun, yang menjadi tantangan dari arsiteknya ini adalah bahwa bangunan ini itu mukanya menghadap ke barat. Seperti yang kita ketahui, jika bangunan menghadap ke barat itu akan terasa panas di dalam karena matahari dari arah barat ketika sore hari itu langsung mengenai muka bangunan. Treatment yang dilakukan oleh si arsitek ini itu adalah dengan memberikan filter, elemen filter pada bagian bukaannya. Misalnya seperti pada jendela yang besar tadi itu diberikan semacam tirai atau screen untuk mengurangi cahaya langsung ketika sore hari itu masuk lebih banyak. Kemudian pada bagian outdoor dari cafe itu diberikan elemen-elemen roster sebagai penyaring cahaya tadi. Kemudian kita menuju ke atap, di mana ketika dari depan itu tampak atap dari bangunan Cafe Kronika sendiri itu dirancang memiliki overhang yang panjang. Hal itu bertujuan sebagai tritisan untuk bangunan ini, di mana seperti yang kita ketahui bahwa negara kita ini bersifat tropis, di mana membutuhkan tritisan yang panjang untuk memfilter panas dan juga ketika cuaca sedang hujan. Nah, satu hal yang menarik dari bangunan Cafe Kronika ini dari segi eksterior adalah permainan massa yang terletak pada levelingnya. Bisa terlihat dari depan itu bahwa pada area cafe utamanya itu sedikit lebih tinggi daripada bangunan sebelah kirinya, yang dimana pada bangunan sebelah kirinya itu difungsikan sebagai kantor-kantor untuk coworking bagi startup-startup yang sedang berkembang tadi. Nah, letak atau level dari kantor-kantor coworking untuk startup itu tadi itu berada di lantai mezanin atau lantai setengah kita bilang. Jadi
Kronika atau area cafe Kronikanya ini berada di lantai 2. Nah, area coworkingnya itu sendiri berada di lantai mezanin atau lantai 1,5. Untuk style interiornya sendiri itu bisa dibilang masih selaras atau sama dengan style dari eksteriornya, yaitu kontemporer. Hal tersebut bisa terlihat dari beberapa spot yang dikemas secara unfinished, namun ada beberapa spot yang menunjukkan bahwa style tersebut itu modern, seperti penggunaan warna orange yang mendominasi. Penggunaan warna orange ini bisa ditemukan di beberapa spot di bagian dalam dari cafe Kronika sendiri, kemudian penggunaan di kusen, pintu dan jendela, dan juga penggunaan di area ceiling pada bagian outdoor. Oke, sekian dulu video kita kali ini yang membahas tentang Cafe Kronika. Jika teman-teman mempunyai saran cafe mana lagi yang harus kita review, teman-teman dapat menuliskannya di kolom komentar. Dan jika teman-teman berminat untuk membuat atau merancang cafe seperti Cafe Kronika ini, teman-teman dapat menghubungi atau sekedar berkonsultasi ke PT Rancangan Reka Ruang secara gratis. Oke, sekian dulu video kita kali ini bersama saya Virus dan saya pamit undur diri. Kita bertemu di lain kesempatan dan dadah. Gitu.